Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi yang kami hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu warga Altmina yang kami hormati, alhamdulillah kita bersama berjumpa kembali pada kajian rutin dalam agenda Kultum Ramadan yang pada hari ini alhamdulillah akan diisi insya Allah oleh Ananda Muhammad Naufal Zaki. Afwan kalau salah. Beliau adalah anak tercinta dari Bapak Rudi Fahmi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah tersambung dengan beliau live dari Kota Malang. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara Mada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena agenda waktu yang terbatas, kepada Ananda Mas Zaki falyatafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nadhkurullah ta'ala alladhi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami'u fi hadzal makan mubarak insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat dengarkan ceramah di malam hari. Semoga kita dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini dan semoga cepat berlalu. Sebagian dari kita mungkin belum akrab dengan nama Abdullah Zulbijadain. Namun setelah mendengarkan kisahnya, yang tumbuh adalah kekaguman betapa para sahabat Nabi keterbatasan itu tak menghalangi mereka dari beramal dan berjuang di jalan Allah. Para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Mereka laksana bintang berbintang. Siapapun kita melihat dari kalangan sahabat, di sana ada cahaya kemuliaan dan keteladanan. Buah dari tarbiyah Rasulullah SAW, sang teladan terbaik di alam semesta. Jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai sholat subuh, Rasulullah biasanya menyalami para sahabat-sahabatnya. Dan pagi itu ada wajah baru di Masjid Nabawi. "Engkau siapa?" tanya Rasulullah kepada laki-laki yang mengenakan pakaian kasar dan sangat sederhana. Sarung dan bajunya tampak terbuat dari kain yang sama. Warnanya pun juga tak berbeda. Laki-laki itu kemudian mengisahkan perjalanannya, menceritakan perjalanannya. "Namaku adalah Abdul Uzza. Aku hidup bersama pamanku dari Muzaniyah. Cukup lama aku merahasiakan keislamanku
Hingga kemarin ketika pamanku mengetahui, ia mengusirku, ia meminta kembali seluruh pemberiannya, bahkan baju yang aku kenakan, aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku dan ia memotong kain kasar menjadi dua, satu untuk sarung, satu untuk bajunya. Kata Rasulullah, kalau begitu namamu adalah Abdul Zul Bijadain. Abdullah hamba Allah Dain yang mengenakan dua kain kasar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, waktu berjalan cepat hingga tahun pun berganti. Abdullah Zulbijadain senantiasa bersemangat mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Keterbatasan tak menghalanginya untuk membersamai Rasulullah SAW. Bersama beberapa sahabat lainnya, ia menjadi ahlus suffah, tinggal di Masjid Nabawi karena tak punya rumah. Namun justru dengan cara itulah Abdullah Zulbijadain lebih kepada Rasulullah dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar kepada beliau tentang agama Islam. Keterbatasan ekonomi juga tak menyurutkan semangat jihad Abdullah Zulbijadain. Dalam setiap kesempatan jihad, ia menginginkan syahid fi sabilillah. Syahid di jalan Allah adalah cita-cita tingginya. Persis slogan para mujahidin, Asy-syahid fi sabilillah asma amanina. Menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, ia meminta doa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid. Tidak, engkau tidak akan terbunuh, tetapi jika engkau sakit demam, lantas wafat, engkau mati syahid. Jawab sang Rasulullah waktu itu. Dan benar, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Abdullah Zulbijadain tidak terbunuh. Namun ketika hendak kembali ke Madinah, Abdullah Zulbijadain demam. Hingga suatu saat malam, Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara orang menggali tanah. Terlihat cahaya di tempat yang agak jauh dari kemahnya. Abdullah bin Mas'ud lantas pergi ke sana untuk melihat apa yang gerangan terjadi. Rupanya Rasulullah bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya sedang menggali makam. Lalu Rasulullah membopong jenazah dan memasukkannya ke liang lahat. Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia. Doa istimewa keluar dari lisan Rasulullah ketika memakamkan Abdullah Zulbijadain. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan doa itu. Seandainya jenazah itu adalah jenazahku, kata sahabat Nabi ahli tafsir itu. Jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abdullah Zulbijadain setidaknya membawa 3 ibrah untuk kita. Yang pertama adalah iman adalah harga mati. Demikian besar tentangan yang dihadapi oleh Abdullah Zulbijadain untuk menjadi seorang muslim. Pamannya yang selama ini bersamanya justru menjadi seorang penentang dan meminta seluruh pemberian jika ia masuk Islam. Bahkan pakaian yang ia kenakan pun diminta. Namun itu tidak menyurutkan Abdullah Zulbijadain. Iman adalah harga mati yang tak boleh ditukar dan dihalangi dengan dunia sebesar apapun. Banyak sahabat lain yang mendapatkan hambatan serupa. Mus'ab bin Umair saat masuk Islam diboikot oleh ibunya. Seluruh pemberiannya diembargo, bahkan disekap. Namun Mus'ab bin Umair memenangkan imannya. Adapun juga Sa'ad bin Abi Waqqas, saat ibunya tahu ia masuk Islam, sang ibu menentang dengan aksi mogok makan, berhenti makan. Berharap Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan, lalu menyembah berhala. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memenangkan imannya lagi. Mungkin ujian yang kita hadapi tak seberat mereka. Namun apapun ujian itu, iman tak boleh goyah.
jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keterbatasan tidak menghalangi perjuangan. Abdullah Zulbijadain memiliki banyak keterbatasan. Ia tidak punya rumah. Bahkan pakainya hanya kain kasar yang dipotong menjadi sarung dan baju. Namun itu tidak menghalangi dari perjuangan. Tidak menghalanginya dari beramal soleh dan beramal terbaik untuk Islam. Banyak sahabat lain yang juga memiliki keterbatasan. Seperti contoh Abu Ayyub Al-Ansari. Misalnya kakinya cacat, namun ia memiliki semangat membara untuk berjihad hingga syahid dan makamnya di dekat Konstantinopel. Keterbatasan tidak menghalangi para sahabat dari perjuangan. Seharusnya juga tidak menghalangi kita. Justru dengan berjuang, dengan menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Quran Surah Muhammad ayat 7. Yang terakhir adalah orientasi akhirat. Para sahabat menjadikan akhirat sebagai orientasi tertinggi. Cita-citanya adalah cita-cita akhirat, itu yang dimiliki Abdullah Zulbijadain. Sehingga bergegas menyambut seruan jihad, itu yang membuatnya meminta Rasulullah mendoakan ia agar ia syahid. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud iri kepada Abdullah Zulbijadain karena ia mendapatkan ridho Rasulullah dan didoakan mendapat ridho Allah yang pasti diridhoinya. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah iri dalam masalah duniawi, namun iri dalam kemuliaan akhirat seperti ini. Semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan dan semoga wabah corona ini segera berlalu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna ala zikrika wa syuhrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabb. Semoga kita di bulan-bulan selanjutnya tetap istiqomah walaupun kita lebih optimal di bulan Ramadan. Kenapa Kita juga lebih begini sih? optimal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kesalahan hanya datang dari saya dan baiknya hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi, Masya Allah. Semoga antum terus menjadi kebanggaan bagi orang tua antum dan bagi warga Albina khususnya. Gimana Mas, sehat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Zaki sehat? Mas Zaki? Halo Mas Zaki? Ya. Ya, sehat ya Mas Zaki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kebetulan masih ada waktu dan insya Allah Bapak atau Abi bergabung. Ada yang mau disampaikan Mas Zaki? Sudah cukup. Halo Mas Zaki. Ya. Abinya nggak muncul ya, Mas Zaki? Sudah cukup, Ustaz. Dari saya cukup. Mas Zaki, itu Abinya ada? Ada yang mau disampaikan? Ya, untuk kedua orang tua saya, semoga panjang umur dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimasukkan ke dalam surga Allah yang paling tertinggi. Dan Amin. Amin. untuk seluruh warga Albina diberikan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Mas Zaki juga tetap sabar di sana. Mungkin pengen pulang ya, rindu sama Abi, sama Umi, sama Bapak, sama Ibu. Tetap sabar di sana. Insya Allah ada kebaikan buat kita semua. Pak Rudi Fahmi mungkin mau berinteraksi dengan Ananda. Tafadhol. Saya rasa cukup, Ustadz. Dilanjut. Iya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu mungkin ada juga yang mau berinteraksi dengan Ananda Zaki. Insya Allah masih ada beberapa menit lagi yang tersisa. Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam aplikasi Zoom. Ya, tadi kira-kira yang disampaikan oleh Ananda Zaki kultumnya adalah tentang Abdullah bin Zul Bijadain yang wafatnya beliau, kondisi beliau ya hingga wafatnya itu menjadi sahabat ya. Karena bagaimanapun juga beliau ada keterbatasan dan keterbatasannya dengan keterbatasan yang ada pada diri beliau ini tidak menyurutkan bagaimana semangat beliau untuk membersamai Rasulullah hingga beliau mendapatkan syahid meskipun bukan dalam medan pertempuran. Jadi intinya adalah menurut Abdullah bin Zulbijadain itu ada 3 hal, bahwa iman adalah harga mati, ya apapun itu tidak bisa diganti dengan iman Abdullah bin Zulbijadain ini. Kemudian keterbatasan juga tidak menghalangi perjuangan beliau. Yang selanjutnya adalah beliau orientasinya adalah akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Bapak Ibu sekalian pada program Masjid Nurul Ilmi yang tahun ini, dan mohon maaf atas kekurangan kami dalam memberikan acara-acara atau agenda yang dalam bulan Ramadan kali ini. Baik, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Doa kifaratul majlis. Subhanakallah. Kurang lebihnya mohon